Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Kajian pagi ini episode ke-151 tentang masalah membiasakan adab Islami. Sebelumnya ini masih di bulan Syawal, sekedar mengingatkan bagi yang belum melaksanakan Syamus Syawal, puasa Syawal 6 hari, masih ada waktu, mudah-mudahan tidak terlewat. Kita bisa melaksanakan dengan baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mulai episode ini insya Allah kita akan mengkaji tentang adab. Dan untuk mengkaji adab, kita tidak bisa terlepas tentang memahami apa itu akhlak, apa itu adab. Karena antara akhlak dan adab ini terdapat kaitan yang sangat kuat, meskipun biasanya di dalam kajian-kajian di Muhammadiyah sering menjadikan masalah adab ini menyatu terintegrasi dengan akhlak. Tapi cukup banyak literatur-literatur yang membedakan antara akhlak dan adab. Kita lebih memahami konsep apa itu akhlak, apa itu adab. Bapak-Ibu sekalian, untuk memahami akhlak, takrif yang diberikan oleh ulama klasik Ibnu Miskawai dan Ibnu Al-Athir, ini bisa kita jadikan sebagai referensi. Ibnu Miskawai itu termasuk ulama klasik yang buku-bukunya menjadi rujukan, menjadi referensi utama untuk kajian masalah akhlak dan etika. Ibnu Miskawai memberikan takrif pengertian akhlak itu sebagai hal linafsi da'iyah laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala riwayah. Akhlak merupakan suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan segala aktivitas secara natural tanpa dipikir dan direncanakan. Jadi sifatnya otomatis. Tidak perlu pemikiran, tidak perlu perencanaan. Ketika melakukan aktivitas, itu dijiwai oleh akhlak. Jadi sesuatu yang berasal dari dalam. Nah, Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, beliau menjelaskan bahwa hakikat akhlak adalah konstruksi batin manusia tentang nafas, sifat-sifat, dan esensinya. Highlightnya konstruksi batin. Jadi ya semacam inner power berada di dalam batin yang melahirkan aktivitas-aktivitas. Jadi aktivitas seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang, itu bergantung dari konstruksi batinnya.
Karena apa yang terlahir itu merupakan refleksi dari sesuatu yang bersifat batin. Nah, batin yang baik, batin yang sempurna akan melahirkan aktivitas yang sempurna, aktivitas yang baik. Itu didasarkan atas kondisi batinnya sempurna apa tidak. Semakin sempurna, semakin baik seseorang. Dan bi'tsah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kerangka menyempurnakan sifat batin atau konstruksi batin manusia itu. Beliau bersabda, Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Dalam kalimat lain, dalam hadis yang lain, innama bu'aistu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Inilah bi'tsah Rasulullah ya, menyempurnakan akhlak yang baik artinya menyempurnakan konstruksi batin manusia. Sehingga dengan kesempurnaan konstruksi batin tadi, maka yang terlahir berupa aktivitas-aktivitas, amalan-amalan, kegiatan-kegiatan menjadi baik. Karena konstruksi batin yang baik akan melahirkan aktivitas yang baik. Konstruksi batin yang tidak baik akan menghasilkan aktivitas yang juga tidak baik. Oleh karena itu, beliau juga menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak-Ibu sekalian, kesempurnaan iman indikatornya adalah kesempurnaan akhlak. Jadi kalau imannya baik, akhlaknya baik. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk memperbaiki akhlak kita. Selalu mengupgrade akhlak kita menuju kesempurnaan. Jadi perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju kesempurnaan akhlak. Dengan kesempurnaan akhlak ini, insya Allah aktivitas-aktivitas kita akan baik. Dan perjalanan ini kita akan mendapatkan peningkatan derajat, upgrade level akhlak kita itu akan terjadi setelah kita mengalami berbagai macam ujian cobaan. Peristiwa hidup yang kita alami itu merupakan ujian untuk peningkatan derajat akhlak kita. Kita pasti akan mendapatkan peristiwa-peristiwa atau mengalami peristiwa-peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Keduanya itu adalah ujian untuk akhlak kita. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah ujian kesabaran. Apakah kita bisa
mengantisipasi, merespon dengan kesabaran. Semakin berat tingkat kesulitannya, berarti semakin tinggi derajat kesabaran yang kita peroleh. Ketika menghadapi orang yang marah, apakah kita ikut marah? Ketika kita dicaci, apakah kita ikut mencaci? Itu adalah bagian dari ujian-ujian untuk meningkatkan leveling derajat akhlak kita menuju kesempurnaan. Demikian juga kalau ketika mendapatkan kemudahan. Akhlaknya orang mukmin ya, ketika mendapatkan kemudahan itu bersyukur. Nah, apakah ini kita lakukan? Dan perjalanan hidup kita akan membuktikan kita menuju kesempurnaan atau tidak. Nah, sekarang apa itu adab? Ini ada penjelasan dari Abdullah Daras. Beliau menyatakan perbedaan antara akhlak dengan adab. Ya, beliau mendefinisikan adab ini dengan suluk. Ya. Nah, adalah akhlak adalah perkara yang abstrak, sifat dan watak alami setiap jiwa. Sedang suluk atau adab adalah corak amal, pijakan dan tata keramanya. Sehingga adab hanyalah ekspresi akhlak yang menjamin cermin dan indikator dari akhlak tersebut. Jadi akhlak itu sifatnya batiniah, sebuah kekuatan yang berada di dalam jiwa. Adab itu adalah aktualisasinya di dalam amal, di dalam beraktivitas. Orang yang aktivitasnya baik, maka di dalamnya ada akhlak yang baik. Dengan catatan, ya, aktivitas baik tadi dilakukan menjadi sesuatu yang otomatis, ya, yang dilakukan secara otomatis, tidak dipikir-pikir lagi. Ya. Itulah akhlak. Ya. Nah, adabnya itu juga sesuai dengan akhlak tadi, melakukannya sebagai sesuatu yang otomatis, dilakukan secara otomatis. Nah, ini adab dalam bahasa Indonesia, kita mesti merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan takrif pengertian adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan. Nah, ini kehalusan kebaikan budi pekerti atau kesopanan. Sopan itu kan terlihat dari apa yang dilakukan, bukan apa yang berada di dalam hati. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu ya, yang manifest, ya, yang teraktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat memberikan takrif atau pengertian adab sebagai ekspresi lahir yang terlihat pada aktivitas yang dilakukan seseorang yang menggambarkan watak batin seseorang, ya, berupa etika atau prosedur dalam melakukan aktivitas. Jadi bagaimana etikanya ketika melakukan sesuatu, bagaimana prosedurnya ketika melakukan sesuatu, ya, inilah adab. Di dalam organisasi bisa menjadi berbentuk SOP, standar prosedur operasional. Ya. Ini bentuknya. Nah, SOP itu sebenarnya merupakan apa? Merupakan aturan dari adab. Karena melakukan sesuatu
Dengan SOP itu melakukan sesuatu dengan adab, ditata sedemikian rupa. Maka SOP-nya mesti Islami. Karena bersumber dari akhlakul karimah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita dapat memahami bahwa akhlak itu merupakan watak dasar manusia yang bersifat batin. Sedangkan adab ini adalah ekspresi yang lahir dari watak tersebut. Ya, jadi ekspresi yang kelihatan, ya, yang terlahir dari watak dasar manusia yang bersifat batin itu. Ini kita bisa memahami bagaimana akhlak dan adab. Nah, beberapa literatur itu membedakan antara akhlak dan adab, ya. Tetapi kalau di kalangan Muhammadiyah, ya, biasanya akhlak adab ini dimasukkan di dalam satu golongan. Muhammadiyah akan memahami ajaran Islam itu terdiri atas, ya, akidah, akhlak, ibadah, muamalat. Ya, tidak masuk adab di situ. Karena adab itu diintegrasikan di dalam akhlak. Ini yang biasa difahami di dalam Muhammadiyah. Sehingga kita membahas akhlak itu mestinya juga sampai ke adabnya. Bukan hanya inner power-nya yang kita bahas, tetapi bagaimana, ya, aktualisasi dari power tadi di dalam melakukan aktivitas. Ini ada referensi yang Bapak Ibu sekalian bisa baca, ya, dari Ibnu Miskawa'eh, ya, menuju kesempurnaan akhlak. Ya. Itu diterjemahkan dari buku adalah Tahdibul Akhlak. Tahdibul Akhlak. Ada kalimat apa tahdib, ya, yang terkait dengan adab, ya, akhlak. Bagaimana akhlak itu kita implementasikan secara sempurna, ya, dalam wujud aktivitas. Jadi bukan sekedar inner power, tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk aktivitas-aktivitas harian kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Islam itu ternyata mengatur dengan sangat rinci bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas di dalam hidup kita. Aktivitas menyangkut diri sendiri, aktivitas menyangkut hubungan dengan orang lain, aktivitas terkait dengan tempat atau alat yang digunakan, aktivitas, ya, bagaimana kita berhubungan dengan makhluk Allah lainnya. Ternyata semuanya diatur. Ada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas itu. Ya, ini ada buku ringkasan kitab adab, ya. Meskipun ringkasan bukunya tebal juga itu kalian, ya. Ya. Ini yang bisa kita jadikan referensi, ya. Ini ringkasan kitab adab yang ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub, ya. Ini cukup lengkap, berbagai macam jenis aktivitas itu dirangkumkan di kitab ini, dan pembahasannya juga tidak terlalu ngladra, ya, cukup simple, bisa kita jadikan sebagai pedoman. Ya. Dulu ketika menerbitkan berkala tuntunan Islam, ya, di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, alhamdulillah saya mengasuh, ya,
rubrik adab. Ya. Ada berapa? 18 tulisan itu tentang adab. Rencana mau dibukukan masih belum sempat. Ya. Bapak sekalian, ya, apa yang diatur, ya, itu misalnya yang menyangkut diri sendiri. Ya. Itu ada adab tubuh dan anggota-anggotanya. Adab tangan, adab mata, adab telinga, adab kaki. Ternyata diatur di situ. Adab bicara, adab makan dan minum, adab tidur, adab berpakaian, bahkan bersin, batuk, meludah itu juga diatur. Bagaimana kita bepergian, ini ada tuntunannya. Ya. Yang tuntunannya itu merepresentasikan akhlak yang baik. Ya. Sekalian ini yang terhadap diri sendiri. Ya. Terhadap orang lain juga diatur bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana ajaran Rasulullah tentang senyum, tentang salam, kita memberikan salam, tentang jabat tangan, tentang berbicara baik kepada orang lain, tentang bahasa tubuh, bagaimana kita melakukan interaksi sosial, bagaimana terkait dengan hak-hak orang lain. Itu diatur, ya, diatur ya, sebagai bagian dari adab kita di dalam berinteraksi, berhadapan dengan orang lain. Terhadap alat pun, terhadap tempat pun diatur. Ya. Bagaimana adabnya? Adab terhadap rumah, adab terhadap toilet, adab terhadap masjid, adab terhadap jalan, terhadap kendaraan, adab terhadap alat-alat yang kita gunakan. Semuanya ada SOP-nya, ada prosedur, ya, standar prosedur operasionalnya. Bagaimana kita berinteraksi dengan rumah, dengan toilet, dengan masjid, jalan, kendaraan, dan alat-alat yang kita gunakan. Semuanya ada SOP-nya. Kemudian Bapak sekalian, terhadap makhluk Allah yang lain pun ya, ada adabnya. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan hewan, bagaimana kita berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita berinteraksi dengan benda-benda yang lain, dengan tanah, dengan tambang, dengan harta, dengan ya hutan dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya ada SOP-nya, ada tuntunan Rasulullah bagaimana kita berinteraksi, beradab terhadap makhluk Allah lainnya. Masya Allah, Bapak sekalian, ya. Ini cukup banyak masalahnya, ya, adab ini. Insya Allah, ya, kajian-kajian kita ke depan, ya, kita masuk pada materi-materi adab satu persatu, ya, mulai dari adab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap tempat alat dan lain sebagainya. Nanti secara bertahap kita akan bahas ya satu persatu sehingga kita bisa membimbing umat untuk membangun peradaban yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Karena memang
yang terlihat dari apa yang kita lakukan itu adalah diadab. Dan kita yang mengelola amal usaha bisa menyesuaikan prosedur operasionalnya dengan nilai-nilai adab Islami. Bagi Bapak Ibu yang di rumah sakit misalnya, prosedur pemeriksaan pasien, bagaimana standar Islaminya, prosedur tindakan, prosedur operasi, ya, prosedur apa saja yang ada di rumah sakit, ya, itu bisa diinsertkan atau dijiwai oleh nilai-nilai Islam, sehingga rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang berperadaban Islami. Perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang berperadaban Islami. Sekolah kita menjadi sekolah yang berperadaban Islami. Dimanapun kita berada, ya, kita perlu atau kita harus membangun peradaban yang Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar untuk kajian-kajian kita tentang adab. Ya, mudah-mudahan bisa diperkaya oleh Bapak Ibu sekalian. Sementara demikian, hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.